teman-teman semua. Kali ini kita kembali ke Aku Takut. Namun ini edisi yang spesial karena ini ditayangkan pada hari, benar gak sih hari Kamis 17 Agustus? Benar ya? Malam Jumat kali ini adalah malam Jumat 17 Agustus tahun 2003 dan bertepatan tanggalan Jawa malam Jumat Kliwon. Kembali bersama saya Diku sebagai Mbah Dukaun, dan kali ini saya sendiri tidak sama siapa-siapa karena malam ini Aku Takut akan membacakan kisah-kisah horor spesial kemerdekaan Indonesia. So, tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di Aku Takut. Cerita mistis yang pertama itu berasal dari Hotel Majapahit di Surabaya. Hotel ini menjadi saksi sejarah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Hotel ini sudah berdiri kurang lebih selama 113 tahun lebih. Di masa kependudukan Jepang, hotel ini berfungsi menjadi penjara untuk para wanita dan anak-anak Belanda sebelum mereka dikirimkan ke Jawa Tengah. Untuk apa ya orang Belanda dikirimkan ke Jawa Tengah? Harusnya kan dia dikirimin ke Belanda aja, ya. Yeah. Soalnya kalau jadi orang Belanda ke Jawa Tengah, namanya, gue belum ada lagi jokesnya. Apa ada jokes? Pada tahun 1945, hotel ini berganti nama menjadi Hotel Merdeka untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya. Dan kisah heroik pecah pada 19 September tahun 1945, dan hotel ini menjadi saksi bagaimana arek-arek Surabaya memperjuangkan kemerdekaan yang nyaris direbut kembali oleh Belanda. Seperti Van Persie, Van der Sar. Jadi Hotel Majapahit ini menjadi saksi banyaknya peristiwa di balik kemerdekaan Indonesia gitu guys, ceritanya seperti itu. Lalu apa ya, hotel ini juga didominasi dengan warna putih dan bergaya tradisional. Konon, jangan dibalik, para pegawai hotel ini melarang pengunjung untuk berjalan-jalan di koridor pada malam hari. Karena katanya pada malam hari kerap terjadi penampakan hantu orang-orang Belanda yang sedang berpesta. Itu bukan orang Belanda di Amsterdam sana juga suka party ya kalau ini ya, hari-hari biasa ya? Nah, di Amsterdam itu apa legal, tolonglah pemerintah, ayo. Cerita lain mengatakan bahwa di lobi hotel ini terdapat penampakan hantu anak kecil Belanda di teras atas ruangan tersebut. Sementara di restoran kerap muncul penampakan hantu wanita dengan gaun putih dengan kepala yang miring ke kiri. Di area kolam renang disebut sering muncul penampakan kepala hantu yang tidak memiliki badan. Wow, banyak banget penampakannya ya. Dan bahkan katanya ya, di kamar nomor 33 terdapat kisah nyata sejarah, yaitu kamar tersebut pernah dijadikan pusat komando tentara Belanda. Di kamar ini pula dilengkapi pintu darurat menuju perkampungan. Jadi kamarnya itu nembus ke perkampungan guys. Di kamar yang sama pula tokoh arek Surabaya, Ruslan Abdul Ganu. Bener Ganu apa Gani? Ruslan Abdul Gani. Gue bikin opsi ya. Meminta penjelasan mengapa bendera kebangsaan Belanda berkibar di hotel tersebut. Gitu teman-teman. Itu baru kisah pertama yang berasal dari Hotel Majapahit di Surabaya. Atau Hotel Merdeka sekarang ya. Oke. Cerita kedua. Wah, ini ada penampakannya nih guys. Cerita hantu dalam foto di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka, kalau teman-teman nggak tahu, ini terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 di Bandung. Di mana gedung ini juga nggak lepas dari perjuangan dan sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Karena di gedung ini lahirlah Konferensi Asia Afrika tahun 55, dan kini Gedung Merdeka telah berubah menjadi sebuah museum yang ramai dikunjungi oleh orang-orang. Banyak wisatawan yang berkunjung ke sana dan mengabadikan momen saat berada di museum tersebut. Namun sering sekali hal yang janggal terjadi di sana, seperti penampakan sosok misterius di dalam sebuah foto.
Seseorang penjaga museum sering menerima laporan dari pengunjung bahwa banyaknya gangguan yang diterima oleh pengunjung tersebut. Sampai suatu saat penjaga tersebut mengalaminya sendiri saat ia sedang melakukan piket malam. Ia mendengar suara pintu yang dipukul dengan keras. Penasaran dengan bunyi itu, ia lantas menghampiri pintu tersebut. Namun setibanya dia depan pintu, ia melihat pintu di salah satu ruang di gedung itu didobrak-dobrak dari arah dalam. Padahal dalam ruangan itu tak ada orang sama sekali. Tanpa pikir panjang, ia kemudian memberanikan diri menyalakan lampu ruangan. Ketika lampu dinyalakan, bunyi pintu yang awalnya berisik menjadi hening seketika. Selain itu pula, seorang pengunjung juga pernah memperlihatkan hasil foto yang diambil oleh pengunjung tersebut. Terdapat penampakan sosok wanita yang sangat jelas. Mana penampakan ya, kan bisa mungkin orang random gitu kan dapat di foto mungkin ya. Terdapat pula cerita horor yang diceritakan oleh seorang pemandu wisata. Teman dari pemandu wisata itu mengadakan foto prewedding di gedung tersebut dan terdapat penampakan dari foto yang diambil, yaitu penampakan pocong yang sangat besar, hampir menghabisi 1/4 frame-nya. Nah, ternyata teman-teman masih menyangkut kisah-kisah horor yang masih berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Ada juga ternyata ini kisah horor hantu Tugu Pahlawan. Seorang petugas keamanan gedung Bank Indonesia yang berada di samping Tugu Pahlawan pernah suatu malam mengalami hal horor. Ia mengikuti seseorang berpakaian seperti orang Madura jadul. Nah, berarti yang kayak ini nih. Nah, ini fotonya Muslim ya. Mengikuti seseorang berpakaian seperti orang Madura jadul katanya. Namun ia tidak jadi mengikuti sosok tersebut karena sosok itu berjalan menembus bangunan. Apa tuh? Seorang satpam lain pun juga menjadi saksi yang merasakan hal horor di sana. Ia kerap mendengar suara sepatu yang dihentakkan di lantai, persis seperti suara sepatu tentara yang sedang berbaris. Pada Hari Pahlawan, sebuah komunitas gabungan reka ulang sejarah mementaskan sebuah perjuangan arek-arek Surabaya di lapangan Tugu Pahlawan. Acara tersebut didatangi oleh banyak orang. Setelah acara selesai, seorang pengunjung bercerita bahwa ia melihat banyak sekali pejuang yang bukan manusia ikut bergabung dalam lakon tersebut. Merinding ya. Menurutnya, mereka adalah pejuang kemerdekaan yang terdahulu yang ikut gembira karena jasa mereka tidak terlupakan. Hingga ikut-ikutan acting. Saat tertembak mereka juga melakukan acting pura-pura mati. So creepy ya. Tapi ya respect para arwah ini ya, arwah-arwah hantu pahlawan ya. Masih mau lagi? Tenang, masih ada. Ada kisah mistis Taman Makam Pahlawan, derap kaki tentara tanpa wujud, katanya seperti itu guys. Kisah ini dialami oleh para petugas di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Bukan hanya para satpam yang berjaga di malam hari, para pengurus makam yang sering kali beristirahat juga sering mendengar suara derap tentara tanpa ada wujudnya. Suara itu bukan hanya langkah guys, tapi sesekali juga terdengar seperti suara komando untuk menyerang. So creepy. Bahkan ada yang berteriak seakan-akan habis tertembak. Sakit gitu. Shit, this is so creepy. Tapi keren, tapi creepy ya. Masih mau? Masih banyak guys, senang aja. Karena kali ini akan berkaitan dengan kisah orang Belanda. Karena ini menyangkut saat peperangan di Aceh ya. Belanda telah berupaya menguasai seluruh daratan di Indonesia selama berabad-abad lamanya.
Tapi ini gue revisi dikit, sorry ya. Yang menguasai Indonesia 350 tahun itu bukan Belanda, tapi apa? Kantor ya. VOC itu bukan Belanda ya guys ya. Emang dia orang Belanda, maksudnya emang kantor isi orang Belanda, cuman bukan negara Belanda yang menjajah gitu ya. Negara Belanda menjajah nggak nyampe 350 tahun. Kita cek dulu sejarahnya dari sini ya. Belanda telah berupaya menguasai seluruh daratan Indonesia selama berabad-abad, katanya seperti itu. Banyak hal yang dialami mereka saat hidup bersama di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Salah satunya adalah adanya kesaksian tentang hantu Aceh yang dikisahkan oleh Letnan J.P. Shoemaker saat bertugas jaga di salah satu benteng Belanda di Aceh. Bentengnya berbeda memang dengan benteng yang lain. Berada jauh melewati hutan, akses menuju benteng itu hanya melewati satu jalan kecil dalam hutan. Saat itu, para tentara tengah berjaga malam di benteng. Memasuki pukul setengah 12 malam, seorang serdadu dikejutkan oleh sosok berpakaian putih yang muncul tiba-tiba. Sontak tentara itu lari dan melapor pada Letnan Shoemaker. Letnan tak percaya akan hal itu. Ia menuduh tentaranya salah melihat. Namun 4 malam lamanya, para tentara terus-menerus dihantui oleh sosok berpakaian putih. Rasa tak percayanya membuat Shoemaker memutuskan untuk berjaga langsung di sekitar benteng. Ia juga memerintahkan untuk para sekilwak tuh kayak semacam apa ya, mungkin pengawal kali ya, agar menyiapkan persenjataan dan kembang api untuk menerangi tempat keluarnya sosok yang diduga hantu itu. Benar saja, saat lonceng berbunyi menunjukkan pukul 12 malam, sosok itu keluar dari kuburan yang berada di samping benteng. Para tentara yang kebanyakan orang Jawa lantas terkejut. Asu! Nah gitu kan, orang Jawa. Sambil menahan takut, tembakan kembang api dilepaskan ke arah keluarnya sosok itu. Sayangnya, saat ditembakkan, sosok itu langsung menghilang dan hanya terdengar ketawanya saja. Atas beragam keresahan yang terjadi teman-teman, muncul Wakidin, tentara pemberani dari Jawa, yang kemudian menjadi kepercayaan Shoemaker. Ia diizinkan untuk menyelidiki asal-usul dan misteri munculnya sosok yang telah membuat keresahan di sekitar benteng. Ia diberikan izin untuk berjaga selama 24 jam, serta menyusup keluar benteng mencari sumber dari kemunculan sosok itu. Keesokan harinya, ia mulai berjaga di luar benteng sejak pukul 6 petang. Ia bersembunyi, menunggu hingga waktu gelap. Setelah menunjukkan pukul 7, Wakidin mulai menyusup di balik semak-semak, menyusuri hutan sampai pada markas tentara Aceh. Ia mendengar semua percakapan para tentara Aceh, menyelidiki apa yang akan mereka lakukan kemudian. Setelah mendengar seluruh isi percakapan, Wakidin tak mau berlama-lama kembali ke benteng menceritakan kepada Letnan. Shoemaker lantas menyerukan semua untuk bersiap dan bergegas. Tentara Jawa telah menyadari mereka yang ketakutan mendadak jadi berani. Ternyata yang mereka lihat bukanlah hantu, tetapi itu adalah mata-mata. Spy. James Bond, oke? Wakidin memimpin beberapa tentara untuk mendampinginya mengecek tanah tempat munculnya sosok berpakaian putih itu. Sekitar setengah jam mereka berkeliling, tak satu pun bukti yang didapat. Sampai akhirnya salah seorang tentara terjatuh ke dalam lubang di tanah pekuburan. Di dalamnya terdapat persenjataan yang disembunyikan oleh tentara Aceh. Wakidin dan Serdadu mengetahui bahwa semuanya adalah siasat perang orang Aceh dalam menunggu pasukan Shoemaker lengah. Nah, semua telah terbongkar. Dari sini kemudian pasukan Aceh yang hendak melancarkan serangan malah terlebih dahulu diserang. Wakidin, lihat, perbuatan Anda merugikan perjuangan rakyat Aceh. Kita sehingga dijajah lebih lama. Terus orang-orang Aceh ini bisa menyerang duluan, jadi sehingga tentara Belanda hilang ya. Dan orang-orang Aceh bisa kembali.
Sosok putih akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak di dadanya dan akhirnya pasukan Belanda pun menang. Jadi sosok putih itu ternyata pahlawan guys. Oke? Jadi kalau kalian ketemu sosok putih berambut panjang di sudut rumah, ingat itu mungkin bukan hantu tapi mata-mata. Mata-mata siapa? Gebetan kalian. Hantu putih di pojokan itu ngerekam aktivitas kalian untuk apa? Untuk bahan cowok mereka, teman-teman. Waspadalah. Dan gitu aja teman-teman. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kita agar tidak berkhianat pada perjuangan rakyat kita sendiri. Karena lihat, hanya bangsa Indonesia mungkin ya yang dapat memanfaatkan sosok gaib atau supranatural menjadi saksi mata, menjadi mata-mata untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. So, hantu-hantu itu menurut saya ya kayak jin, kayak dukun itu pun juga berikut andil lah gitu ya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dulu saya pernah ngobrol sama salah satu guru sejarah yang saya suka ya. Dia bilang perjuangan rakyat Indonesia tuh kok bisa menang padahal pakai bambu kuning, kata seperti itu. Katanya, ini bukan kata saya, kata guru sejarah saya ya, orangnya juga udah meninggal. Bambu kuning yang dipakai itu teman-teman, itu bukan untuk menusuk, bukan untuk senjata nusuk atau tombak gitu ya. Tapi bambu kuning itu, tahu nggak untuk apa? Itu ajian, jimat ya. Jimat, ada kekuatannya, ada jinnya dalam situ, ada jimatnya dalam situ. Katanya seperti itu, untuk memberikan kekuatan kepada para pejuang-pejuang gerilyawan Indonesia, seperti itu katanya, seperti itu guys. Tapi kalau gue salah tolong mohon maaf, kalau gue salah dibenerin aja di kolom komentar. Ini kata sumber-sumber yang pernah menceritakan ke gue gitu ya. Gue juga belum riset lebih dalam lagi soal bambu kuning tersebut. Tapi kalau teman-teman yang tahu, boleh silahkan ngomong di kolom komentar. Tapi menurut gue masih mungkin masuk di akal gue ya, karena ya logikanya senjata api, senjata mesin dengan bambu kuning harusnya kalah dong bambu kuning. Tapi kenapa Indonesia bisa menang gitu? Selain rame-rame mungkin emang benar gitu ya, emang ada kekuatan spiritual tersendiri lah dalam bambu kuning tersebut, seperti itu katanya, seperti itu teman-teman. Tapi kalian tahu, walau alam. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya Studio Kecil TV dan saksikan terus Mah Aku Takut setiap malam Jumat. Jamnya jam berapa ya? Nonton sini habis maghrib biasanya seperti itu. Dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. 78 tahun gini-gini aja ya. Bye. Oke. Ya, bambu kuning.